Globalisasi membuat jarak semakin tidak berarti. Nah, kemudian manusia juga didorong gitu untuk kemudian punya persepsi bahwa pergaulan bebas itu sesuatu yang menyenangkan gitu ya, sesuatu yang memuaskan, sesuatu yang membuat kita jadi enjoy, membuat kita jadi hore gitu ya. Iya. Nah, padahal itu adalah satu keburukan, satu kemaksiatan. Tapi setan pinter gitu mengemas hal-hal seperti itu. Lintas budaya semakin mudah diakses tanpa bisa dibendung lagi dan berakibat norma-norma dan moralitas semakin terkontaminasi. Bahkan seringkali justru sekarang orang yang berzina malah dinikahkan. Jadi malah dihadiahi pernikahan ya. Iya. Sehingga pasangan muda-mudi yang awalnya orang tuanya melarang mereka untuk menikah, jadi sengaja berbuat zina supaya dinikahkan gitu. Supaya tercapai keinginannya. Nah, ini adalah salah satu bencana karena tidak pahamnya kaum muslimin terhadap syariat Islam. Dan hanya iman yang sanggup membentengi diri. Pendengar yang budiman, angin sejuk kembali berhembus dengan hadirnya Voice of Islam. Kalau misalkan ada kawan kita, dia begitu datang waktu azan, langsung dia bergegas wudu, dia sholat. Karena dia punya pola pikir, sholat itu yang terbaik ditunaikan tepat pada waktunya. Subhanallah, berarti dia punya pola pikir yang baik. Karena itulah yang dia pikirkan dan dia yakini sebagai sebuah hal yang benar. Media Islamnet dan radio kesayangan Anda menghadirkan Voice of Islam. Voice of Islam. Voice of Islam. Halo Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Purwa Ariandi dalam program Voice of Islam, kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan kamu. Insya Allah selama 30 menit ke depan Voice of Islam akan menemani nih sobat muda sekalian dalam rubrik Yang Muda Yang Bertakwa, sebuah rubrik yang didesain khusus untuk kamu-kamu yang masih berjiwa muda. Jadi jangan takut nih bagi yang sudah remako alias remaja kolot, remaja yang sudah mendekati akhir remajanya, atau baru kamu-kamu yang baru memasuki usia remaja, dengerin aja acara ini, insya Allah cocok untuk kamu semua. Tentunya kali ini saya nggak sendiri, sudah hadir di studio Ustadz Iwan Januar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ustadz, kali ini kita akan mencoba membahas mengenai syar'i di tempat kos. Kalau kita lihat nih Ustadz, menjelang masuk sekolah, menjelang ya ada yang naik kelas, ada yang pindah sekolah dan naik dari SMP ke SMA, SMA kuliah dan lain sebagainya. Ya itu bisa kita lihat bahwa banyak juga nih sobat muda sekalian yang nyari tempat kos baru. Pasti. Nah, selain pertimbangannya nih, selain tempat kos yang murah, dekat kampus atau dekat sekolah, jalannya gampang, kendaraannya gampang, tapi kadang-kadang yang nggak jadi kepikiran adalah bagaimana dengan syar'inya tempat kos tersebut. Bagaimana dengan kesesuaian dengan syariat Islam. Boleh jadi murah, boleh jadi dekat dengan kampus, jalannya gampang, tapi ternyata tempat kosnya itu tempat pelacuran misalnya. Takut. Gitu. Nah Ustadz, sekarang gimana nih misalnya kalau kita lihat kos-kosan zaman sekarang gitu, faktanya seperti apa sih kos-kosan zaman sekarang Ustadz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muda yang lagi dengerin acara ini ya, emang kalau kamu merhatiin sih ya, tapi kayaknya belum nih, soalnya dari dulu nih aku perhatiin tempat-tempat kos ya, memang ada beberapa perubahan ya dalam suasana lingkungan dunia kos-kosan itu. Kalau dulu itu yang terjadi itu faktor kekeluargaan antara penghuni kos dengan ibu kosnya atau bapak kosnya dekat itu. Jadi orang tua itu dia nitipin anak ke bapak kos atau ibu kos itu tenang karena memang diperhatiin, bahkan sampai ke makannya juga diperhatiin kayak begitu. Cuman karena sekarang ini udah betul-betul banyak ya, di dekat-dekat kampus itu juga banyak rumah-rumah kos, dekat sekolah juga ada tempat kos, atau di dekat kawasan pabrik, industri juga banyak tempat-tempat kosan. Nah sekarang ini jadi berubah. Kalau dulu semata-mata ya katakanlah sampingan ya, bisa sampingan keluarga. Nah kalau sekarang udah jadi industri kos-kosan. Nah salah satu efek negatif yang terjadi karena industri, yang penting laku kan kata bapak kosnya, yang penting keisi deh nih kamar kosnya, yang penting keisi deh rumah kosnya. Nggak lagi mempertimbangkan masalah bagaimana nanti kondisi di tempat kosnya, pergaulannya, yang masuknya itu anak-anak kosnya siapa,
jangan-jangan ada yang nggak baik, ada yang nakal, atau nggak seragam, ada yang baiknya, ada yang nakalnya juga. Tapi karena sekarang udah jadi industri dan rasa tanggung jawab atau amanah dari bapak ibu kos juga, ya mohon maaf ya, berkurang nih. Karena udah mikir yang penting laku deh. Bahkan mungkin nggak ada gitu ya. Malah kadang-kadang dilepas gitu aja. Iya. Akhirnya terjadilah hal-hal yang justru merusak suasana sehat di tempat kos-kosan. Ini kita suka denger lah ya kan ya. Ada kos-kosan yang digerebek warga karena misalkan minum-minuman keras, karena juga mungkin obat-obat terlarang, bahkan sampai hubungan bebas di luar nikah terjadi di tempat-tempat kos begitu. Ini memang perubahan yang terjadi karena sudah jadi industri dan pemilik kos-kosannya sudah nggak lagi berpikir menjaga suasana yang sehat atau yang islami bahkan, tapi yang penting cepat-cepat kesewa orang, cepat-cepat laku, cepat-cepat balik modal. Karena bikin tempat kos juga mungkin uang nyewa utang juga gitu. Nah, ternyata memang yang namanya kos-kosan juga itu sudah menjadi bagian dari kapitalisme industri mungkin Iya betul. Jadi yang namanya yang penting uang laku masuk, yang penting kesewa, isi pokoknya. Nggak peduli siapa yang kos di situ, yang ngisi siapa aja, iya. pergaulannya kayak gimana, ya kan? Nah, sobat muda nih, kamu harus perhatikan bahwa yang namanya tempat kos itu tempat kamu tinggal sementara kamu beraktivitas. Betul. Baik yang sekolah, yang kuliah ataupun yang kerja. Nah, ini kamu harus benar-benar perhatian. Kenapa? Karena jangan sampai misalnya ya, saya pernah lihat di satu daerah tempat kos itu ternyata sebagian besar penghuni kosnya wanita nakal. Oh, lu. Ada yang kayak gitu, Ustaz. Karena dekat dengan tempat kerjanya. Itu jangan disebutin tempatnya di mana ya? Jangan sebutin. Karena nanti disebutin lah sobat muda penasaran, pada nyari gitu. Jangan sampai seperti itu. Nah, itu kondisi-kondisi kayak gitu memang nih sobat muda ya, itu banyak banget terjadi, nggak hanya di kota-kota besar, di kota-kota kecil justru tempat-tempat yang agak-agak jauh dari perkotaan itu justru juga banyak juga, Ustaz. Iya, yang nggak sehat pergaulannya situ. Iya, karena memang ternyata dengan di tempat terpencil yang kita berpikirnya itu aman, tahu gitu. Jadi markas ya. Jadi markas. Saya teringat banget ada seorang saudara saya yang menyekolahkan anaknya di kampung gitu, di wilayah kampung dengan maksud supaya anaknya nggak terjerumus, aman dari gitu. pergaulan kota ya. Ternyata setahun di sana itu lebih rusak ternyata Ustadz daripada pergaulan kota. Wah, itu kampung bandit jangan-jangan ya. Nah, itu kondisi-kondisi kayak gitu nih sobat muda, itu bisa saja kejadian pada saudara kamu, pada adik kamu, atau mungkin juga pada diri kamu sendiri. Iya, betul. Nah, Ustadz, kalau kita lihat banyaknya kejadian-kejadian yang nggak bener lah, kejadian-kejadian miring, ya bisa bukan miring lagi, udah terbalik gitu. Iya, lebih kebalik tuh. Pergaulan bebas yang paling umum, ya kan, iya. Tempat transaksi narkoba, betul. bahkan pakai narkoba bareng, betul. Itu kejadian di tempat kos itu udah sering banget gitu, yang kayak gitu. Nah, ini sebenarnya apa sih penyebabnya kok sampai itu ngerambah sampai tempat-tempat kos? Iya, yang pertama itu dari sisi penghuni kosnya dulu ya. Jadi ya di antara teman-teman yang masuk ke tempat kosan itu juga memang udah ada niat yang nggak bener ya. Jadi dia sengaja kabur dari rumah gitu kan supaya bisa aman, nggak terawasi oleh ortunya. Oh, kalau di rumah kan susah nih, pulang malam itu dikunci. Udah alasan supaya mandiri segala macam, akhirnya dia kos-kosan. Padahal alasannya bukan cuma mandiri, tapi pengen supaya nggak diawasi sama ortunya, supaya aman, supaya bebas. Dan dapat uang saku lebih. Uang saku lebih gitu kan. Nah, yang pertama dari sisi memang penghuni kosnya dulu, yang mereka juga udah ada niatan nggak benar. Kedua, ini bapak ibu kosnya yang juga kurang kontrol dan tidak menciptakan suasana kos-kosan yang islami. Misalkan tempat kosnya ada 10 kamar, campur baur. Terus itu selain menerima yang laki-laki, yang perempuan juga diterima. Ya kalau misalkan dibatasin pakai tembok, misalkan ya, jadi dibagilah bagi 2 atau bagi berapa, terpisah betul-betul asrama putri sama asrama putra. Oke lah, sehat gitu kan. Tapi kan kadang-kadang satu bangunan tanpa pembatas ya bergabung di situ, walaupun masing-masing kamar, tapi kan tetap aja bisa saling lewat, bisa juga bahkan bisa berkunjung di situ. Dan kita nggak tahu tinggal sekamar tuh. Kita kan nggak ngerti, tahu pagi-pagi ada kamar mana gitu kan keluarnya. Banyak juga bapak ibu kos yang udah cuek, yang penting laku, yang penting kesewa, yang penting ada yang ngisi, yang penting uang bulanannya nggak pernah telat bayarnya gitu kan. Yang penting nggak digebek polisi. Iya itu kan, yang penting nggak digebek polisi. Nah, ini nih, jadi memang dari segi bapak ibu kosnya juga banyak yang sudah berpikir cuman materi doang, karena udah jadi industri, nggak mikir lagi dari segi lingkungannya sehat, islami atau tidak begitu.
Terus yang ketiga juga masyarakat juga banyak yang udah cuek gitu kan. Jadi tahu tuh itu komplek kos-kosan itu sebetulnya pergaulannya udah ngaco gitu kan. Rawan juga narkoba, minuman keras. Warganya juga banyak yang diem aja. Ya itu mah urusan mereka lah, nggak usah kita pikirin. Nah ini, jadi warganya yang cuek, nggak peduli, akhirnya justru menimbulkan masalah di tengah-tengah masyarakat. Jadi 3 hal ini nih yang bikin akhirnya suasana kos-kosan itu banyak yang tidak sehat, tidak islami, dan menjurus pada tindakan kriminal, yang termasuk pergaulan bebas itu. Kalau dipikir juga Ustaz, kelihatannya juga nggak ada sepertinya payung hukum lah gitu. Dianggap hukum yang mengatur masalah kos-kosan Ustaz ya. Iya nggak ada. Karena dianggapnya hal seperti itu kan urusan pribadi ya. Ya mohon maaf nih kan, coba ada nggak ceritanya remaja yang lagi pacaran ditangkap polisi? Oh kamu mesum? Nggak ada gitu kan. Malah kalau kita lihat kan beberapa kejadian beredarnya video-video porno mesum yang dilakukan pelajar atau mahasiswa, paling cuma disuruh wajib lapor doang, nggak sampai dibui, di sel kan, apalagi dijilid gitu kan. Nggak ada, apalagi sini kos-kosan yang udah dianggap itu urusan pribadi masing-masing. Ya paling kalaupun ada yang berlaku norma agama atau norma adat aja. Jadi kalau ada warga menggerebek penghuni kos yang lagi berbuat mesum, bukan karena masalah pidana, tapi karena norma agama atau adat istiadat doang gitu. Akhirnya memang ini lemah. Karena lama-kelamaan juga warga kan norma-normanya bisa terkikis ya. Karena makin sekuler hidup kita, makin hedonis, akhirnya ya nggak apa-apalah mesum. Jadi malah nggak peduli karena dapat keuntungan juga. Bisa juga karena mungkin warung-warung makannya laku, itu kan yang dagang-dagang laku. Atau juga mikir ya mesum nggak apa-apa, asal jangan sama anak saya aja lah gitu kan. Atau jangan sama istri saya gitu ya. Nah ini. Akhirnya semakin marak, udahlah nggak ada payung hukumnya. Warga juga banyak yang pengen simbiosis mutualisme. Itu kalau nanti digerebek nanti nggak laku nih saya dagang alat kontrasepsi. Jadi teringat Ustaz, sebuah kosan di Jakarta yang kemarin sempat heboh karena di halaman belakangnya ditemukan banyak alat kontrasepsi. Allah Akbar. Gitu, di kota besar itu sampai seperti itu Ustaz kejadian. Dan yang lebih menghebohkan lagi itu salah satu universitas dan tanda kutip Islam gitu. Iya. Itu mungkin pengolahan karet bekas kalau gitu. Nah, sobat muda nih, mungkin juga kamu penasaran, Islam sebenarnya ngatur nggak sih masalah tempat kos kayak gini gitu. Nah, tapi sebelum Ustaz Iwan jawab, kita ikuti dulu selingan berikut ini. Tetap setia di Voice of Islam. Ya Nabi, sepanjang waktu di kedalaman kalbu, doa-doa tercurah dari dalam hati ini hanya untukmu, juga keluarga dan para sahabatmu. Ya Rasulullah, adakah engkau kan mengenalku? Akankah kita bertemu di surga Allah dalam tegur sapamu? Bercerminku sejenak, sadarku sering terhentak tentang keterbatasanku hingga ketidaksempurnaanku meneladanimu. Rahasia warna-warni yang menghitam, timbul tenggelam, menyelam, mengiringi poros matahari hingga terbenam. Ini cintaku untukmu ya Muhammad, sang pembawa rahmat, panglima terhebat, menutup risalah nabi-nabi Allah yang kan selalu melekat. Munafikah aku bagimu ya Nabi Allah? Kala berandalan ini begitu terbatas untuk menjawab tanya. Ketika ku perhatikan dunia yang penuh durja dan jalan tobatku yang terbungkus prasangka fitnah. Padamu ku ingin bercerita, bertanya banyak dan habiskan senja. Tapi aku hanyalah sampah yang coba selami syahadat, membakar pekat jejak-jejak sesat. Dan jika lagu ini bisa menembus langit dan kita memang takkan pernah bertemu, ku ingin kau tahu betapa aku bangga padamu ya Muhammad, sang pembawa rahmat. Masih Anda ikuti Voice of Islam.
Jangan kemana-mana, ikuti acara ini hingga tuntas nanti. Voice of Islam, persembahan media Islamnet dan radio kesayangan Anda ini. Voice of Islam, Voice of Islam, Voice of Islam. Masih di Voice of Islam, kerja bareng media Islamnet dengan radio kesayangan kamu. Masih tetap bersama saya Purwa Ariandi dan Ustadz Iwan Januar. Kita sedang membahas mengenai syar'i di tempat kos. Kita tadi sudah membahas mengenai kondisi tempat kos di Indonesia ini. Mungkin bukan cuma di Indonesia ya, di mana-mana kayaknya. Di mana-mana tuh kayak gini. Namanya tempat kos tuh ya bisa jadi karena cuek dari pemiliknya, bisa karena lingkungannya nggak benar. Itu jadi tempat yang nggak sehat baik secara fisik maupun secara mental nggak sehat ya. Betul. Dari mulai terjadi pergaulan bebas, mulai terjadinya peredaran narkoba, tempat makainya juga, tempat transaksi dan lain sebagainya itu kejadian semua tempat kos. Sampai tadi yang saya ceritakan tadi di satu wilayah di kos-kosan Universitas Islam itu di belakang temukan banyak alat kontrasepsi. Itu heboh banget sampai seperti itu. Nah, Ustadz, kalau kita lihat dalam Islam sebenarnya pengaturannya tempat kos itu apa sih yang mesti diperhatikan? Iya. Yang pertama itu adalah masalah privasi ya. Jadi harus dijaga jangan sampai privasi kita dan orang lain itu dirusak atau dilanggar ya. Dalam surat An-Nur itu Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu masuk ke rumah yang bukan milikmu sampai kamu meminta izin dan mengucapkan salam. Nabi juga melarang orang itu ngintip-ngintip, lewat lubang kunci begitu ya. Malah kata Nabi, kalau aku tidak tahu siapa dirimu akan aku tusuk begitu kan matanya karena ngintip-ngintip begitu. Itu nggak boleh. Ya pertama masalah privasi terjaga. Kalau sekarang tempat kosnya itu kan terlalu terbuka segala macam, jadi kita punya privasi atau kamar mandinya mungkin di luar gantian atau barengan ya. Udah gitu barengannya mending satu jenis laki-laki itu perempuan. Ini mah digabung laki-laki perempuan. Waduh. Tambah lagi mandinya bareng. Wah, heboh lah. Ada juga yang kamar mandinya itu ini ya, terbuka atapnya gitu. Jadi bisa saling lihat gitu kan. Itu udah nggak terjaga privasi. Jadi masalah hukum privasi itu dalam Islam diperhatikan. Walaupun kos-kosan tetap harus terjaga ya. Terus yang kedua, masalah istimai atau hubungan pria dengan wanita harus terjaga, jangan sampai tadi campur aduk bebas antara pria dengan wanita penghuni kos atau dengan misalkan ibu kosnya atau bapak kosnya gitu kan, berseliweran di situ. Terus juga bisa berkunjung yang wanita ke kamar kos yang laki-laki atau sebaliknya. Nah, seperti ini jelas sudah melanggar hukum-hukum syarat dan banyak kejadian karena sering berkunjung kayak gitu akhirnya terjadi perbuatan-perbuatan yang mesum kan. Karena udah dua-duaan dalam kamar ya setan udah tepok tangan tuh, tinggal gosok dikit udah maksiat jalan begitu kan. Jadi masalah istimai juga diperhatikan. Jadi jangan sampai ini kalau kamu yang kos lalu ya tempat kosnya terlalu tercampur ya pria dengan wanita, dan yang kedua laki-laki perempuan bebas masuk. Saya juga beberapa kali lihat tempat-tempat kos itu kok di kamar cowok ada cewek juga di situ, atau di kamar cewek ada cowok juga nongkrong di situ dalam kamarnya lagi kan. Ya ini udah nggak sehat nih ya, udah nggak sehat begitu. Terus yang ketiga masalah tentu keamanan ya, jadi harus menjaga jangan sampai seorang muslim itu mengganggu tetangganya ya, baik itu dengan ucapan atau juga dengan ya tangannya ya. Kan Nabi bilang bahwa seorang muslim itu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, bahwa seorang muslim itu adalah di mana sama muslim terjaga aman dari lidahnya dan juga tangannya. Jangan sampai kita misalkan di sini mengganggu tetangga baik dengan ya pakai niatnya sih minjem tapi nggak bilang-bilang gitu kan, sendal atau sepatu gitu kan, apalagi baju lagi jemur kita pakai gitu kan. Itu maling jemur apaan. Niatnya minjem balikin lagi gitu, kalau ingat juga balikinnya gitu. Nah ini juga harus dijaga dalam masalah lingkungan seperti itu ya. Jadi ini paling minimal 3 hal ini nih kudu tercipta terjaga dalam tempat kos, dan rata-rata ya kalau kosnya nggak benar itu terlanggar semua. Dari masalah tadi ya privasi kurang terjaga. Nah Ustaz, kalau masalah privasi nih kadang-kadang justru saking privasinya orang nggak ganggu orang lain mau ngapain sebodoh gitu. Udah cuek namanya. Iya. Kalau itu privasi lagi. Oh ngapain lu ganggu privasi gua? Gitu. Nah itulah salah kaprahnya ya. Pokoknya kan udah sendiri-sendiri nafsi-nafsi gitu kan. Nah, justru
sebetulnya yang masuk privasi itu jangan sampai ya kita bisa melihat kamar orang lain juga lihat kondisi kamar kita. Tapi bukan berarti lantas kalau yang lain itu maksiat kita dimin aja kan hak dia, privasi dia. Waduh, itu malah sekongkol dalam kejahatan begitu. Ya Ustaz, kalau kita lihat nih namanya kamar kos itu banyak banget ya hal-hal yang perlu diperhatikan ya tadi dimulai dari privasi, dari pergaulannya, dari keamanannya gitu, hubungan baik dengan teman-teman kos, tangga gitu. Nah, sobat muda, kamu nih yang mungkin masih kos atau masih nyari tempat kos atau berpikiran untuk kos, nah ini harus kamu perhatikan nih, gitu kan. Privasinya bagaimana, keamanan diri kamu bagaimana, perhubungan dengan tetangga teman kos itu bagaimana, pergaulan gimana. Jangan sampai kamu yang misalnya nih aktivis Islam ternyata tempat kosnya setelah kamu ketahui, wah ini tempat kos yang terkenal tempat wanita nakal. Waduh, gitu. Iya. Kan bisa turun derajat tuh langsung. Kita dianggap user lagi ya. Oh, iya. Atau penyalur jangan-jangan. Iya, bandar lagi. Waduh. Iya. Kan bahaya banget nih sobat muda. Nah, kamu yang mau cari tempat kos juga kamu lihat nih. Islam itu udah ngatur, gitu. Islam itu udah ngatur. Kamu ingat bahwa Islam adalah agama yang sempurna yang sudah ngatur semuanya. Jadi nggak ada ceritanya apa yang kamu lakukan nggak diatur sama Islam. Betul. Ya, Ustaz ya. Nah Ustaz nih, kalau kita lihat ada kondisi-kondisi nggak yang harus kita perhatikan kalau pengen cari tempat kos nih, mungkin saran masukan bagi sobat muda sekalian yang mereka sedang nyari tempat kos, mereka yang berpikir untuk kos atau yang sudah kos, gitu. Nah kira-kira ada nggak saran-saran bagi mereka supaya mereka bisa dapat yang sesuai dengan Islam, yang Islam yang syar'i gitu. Ya, yang pertama nih, kalau kamu udah mau cari kos-kosan atau mau pindah kos ya, kumpulin dulu informasi yang akurat gitu kan. Ya dari kakak kelas deh yang udah pengalaman ya kan. Kalau kamu baru masuk kuliah, kan mungkin punya kakak kelas gitu kan, udah punya kenalan atau mungkin punya channel lah gitu kan. Kamu tanya, ini tempat kos yang kira-kira suasananya Islami, enak ya, terjangkau pula gitu. Syukur-syukur ya. Bapak ibu kosnya juga baik gitu ya. Di mana gitu kan. Cari informasi seperti itu. Ya jangan sampai lihat harganya. Oh di sini murah nih. Sebulan cuman 50.000. Tapi tiap musim hujan banjir segenteng banjir. Kalau sampai segenteng banjirnya tuh tiap musim hujan repot kita gitu kan. Kosannya dikali Ustaz. Iya gitu kan. Atau ada juga yang murah nih. Oh sebulan cuma 100.000 tapi berhantu kan. Aduh. Karena ada juga kawan saya dia nyari rumah kontrakan, tahu-tahu jadi memang murah disewain tapi ternyata ada makhluk penghuninya gitu. Waduh, itu kan juga musibah juga ya. Jadi cari informasi yang akurat, jangan ketipu lihat murahnya atau lihat fisiknya bagus. Oke, wah ini bagus nih gedung segala macam. Tapi tadi lingkungannya dicampur baur pria wanita misalkan, atau mungkin nggak dicampur baur tapi ada teman kos kita yang tetangga kos kita itu kelakuannya nggak bener gitu kan. Dia suka make narkoba. Kan kalaupun kita nggak ikut make nanti bisa dianggap bersekongkol. Terus yang kedua juga kita ya nauzubillah ya bisa tergoda juga kan make segala macam itu. Nah jadi kumpulin itu informasi yang akurat ya, jangan cuma lihat fisiknya atau murahnya begitu. Terus yang kedua lihat lingkungan. Nah kira-kira nih tempat kosnya oke, teman-teman kos itu oke, tapi tetangga di sekitar nih kondusif nggak nih gitu kan. Kitanya baik, teman-teman kos juga baik, tapi tetangga di sekitar kita waduh tadi ya nakal, banyak perempuan nakalnya, atau juga mungkin banyak garong di situ. Juga nggak aman. Terus yang ketiga tentu lihat juga bapak ibu kosnya ini, kira-kira mereka punya rasa tanggung jawab nggak nih sama kos-kosannya. Jangan cuman bayar udah gitu ketemu paling pas nagih doang gitu kan. Nggak pengen lihat gimana kalau pas bocor atau juga pas misalkan dikontrol ada yang berbuat tidak baik. Nah jadi diperhatikan juga bapak ibu kosnya ini mereka orang-orang yang beragama Islam yang baik atau enggak. Jangan mikir cuman masalah murahnya, fisiknya, makan juga dapat, tapi mikir juga dari segi hubungan kita dengan orang-orang tadi itu. Jadi kumpulin dulu deh info sebanyak-banyaknya, baru kita bisa memilihkan mencari pilihan untuk kos. Nah, sobat muda nih, kamu sudah dengar penjelasan dari Ustadz Iwan bahwa yang namanya cari tempat kos tuh nggak segampang kamu lihat tentang harga yang murah langsung hantem gitu. Nggak kayak gitu, tapi tetap harus kamu pilih mulai dari kondisi ya tentu ya, mesti sesuai budget itu juga. Iya betul. Tapi yang paling penting itu ya sesuai dengan Islam lah, tidak melanggar hukum-hukum Islam. Kamu nggak
terjebak di sana dalam pergaulan yang nggak benar dan lain sebagainya, itu harus tetap kamu perhatikan. Nah Ustaz, kalau nih mungkin ada sobat muda yang terjebak dengan kos-kosan yang udah nggak benar, udah masuk baru tahu ya, udah masuk baru tahu, atau mungkin ada sobat muda juga mungkin baru sadar gitu, siapa tahu. Dulu dan juga gua nggak tahu ya, sekarang tahu gitu ya. Dan juga mungkin nih bagi pemilik tempat kos, atau kamu yang punya orang tua punya kos-kosan, atau punya saudara punya kos-kosan, ini kamu juga bisa sampaikan nih pada mereka nih gitu. Nah kalau mereka sudah terjebak dengan kos-kosan yang nggak benar nih Ustaz, gimana Ustaz? Yang pertama kita ngomong dulu deh sama induk semang kita, sama bapak ibu kos kita ngomong, Pak ini kok di kos-kosan ini kok suka bawa teman perempuan sih ke tempat kos saya gitu. Kita lapor bilang dulu gitu kan sama bapak ibu kos kita, ini Pak nggak sehat Pak, gimana kalau nanti digerebek keluarga, kan yang mau bapak juga gitu. Kita ngomong deh baik-baik ya. Terus teman-teman kita juga yang kos itu kita bilang nggak boleh dong gitu kan. Terus yang ketiga ya kalau memang sudah kita lakukan itu nggak jalan-jalan juga ternyata masih kayak begitu, udah jangan lagi pikir panjang, buru-buru cari tempat kos lain yang aman ya. Walaupun katakan dari segi fisiknya kalah, tapi yang penting aman dulu dan menjaga hukum-hukum syara untuk kos-kos kita. Kalau kita mikir mudahnya doang ya jangan, tapi lihat juga situasi lingkungannya. Kalau ternyata udah kepala di situ dan nggak bisa diubah, keluar aja deh, cari tempat kos-kosan yang lain. Dan buat bapak ibu yang punya kos-kosan yang dengar acara ini harus sering dikontrol Pak, jangan dibiarkan, jangan yang penting bayarannya lancar, yang penting oke gitu kan, ada upeti juga, udahlah pikirnya ini tanggung jawab dari Allah, dari orang tua yang pada indekos harus jaga, karena kalau enggak bakal diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Nah ini sobat muda dan para pemilik kos nih mesti diperhatikan. Yang namanya tempat kos bukan sekedar tempat nyari duit. Bagi pemilik kos nih bukan tempat nyari duit, tapi di situ juga tanggung jawab Ustaz ya. Betul. Tanggung jawab. Meskipun kita nggak melakukan, tapi kita membiarkan ya kan, tahu orang gitu. Tanggung jawab juga kan Ustaz ya. Betul itu. Entar anak orang kerusak gimana? Duh bahaya banget kan kalau sampai kayak gitu. Nah makanya nih bagi para sobat muda yang ngekos, yang mau cari tempat kos atau berpikiran untuk kos, dan bagi para pemilik kos harus kamu perhatikan bahwa yang pertama adalah sesuai dengan Islam. Betul. Gitu. Tata aturannya dari mulai privasinya, keterjagaannya, dari mulai keamanannya sampai pergaulannya itu benar-benar harus sesuai dengan Islam. Kalau udah itu baru deh mikir yang lain, budgetnya, fisiknya dan lain sebagainya, fasilitas-fasilitasnya gitu kan. Nah, sobat muda, mungkin bagi kamu yang masih bingung, masih penasaran, kamu juga bisa kirim ke kita masalah-masalah yang kamu hadapi atau usulan-usulan kamu atau usulan-usulan ubik, usulan-usulan pembahasan. Silahkan kirimkan surat ke radio kesan kamu ini, atau kamu juga bisa kirim melalui SMS ke 0856 9492 4411, atau kamu juga bisa kirim melalui email ke mediaislamnet@yahoo.com, dan kamu juga bisa cek di website kita yaitu di www.gaulislam.com. Sekarang juga telah menerbitkan tabloid jejak yang bisa kamu dapatkan di kota-kota kamu. Saya Purwa Wendy dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih pada Ustaz Wanjana. Sama-sama. Terima kasih pula pada kamu-kamu semua nih sobat muda yang telah mendengarkan acara ini. Insya Allah apa yang kamu dengar akan menjadi pahala bagi kamu. Apalagi kalau kamu nyampein ke teman-teman kamu yang lain, insya Allah itu juga akan jadi pahala yang berlipat ganda bagi kamu semua. Dan jangan lupa besok tentunya Voice of Islam akan tetap hadir kembali di waktu yang sama, gelombang sama. Mari menimbang masalah dengan syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info teknologi. Berikut info teknologi dari konsultan komputer Purwa Aryandi. Info teknologi. Sobat muda sekalian, bagi kamu-kamu semua yang menggunakan komputer tentu nggak asing lagi dengan namanya monitor LCD. Kenapa? Karena memang monitor LCD sudah menjadi sesuatu yang umum sekarang ini dibanding monitor CRT atau monitor tabung. Nah, ada beberapa hal yang kamu harus perhatikan ketika kamu memilih monitor LCD. Yang pertama adalah aspek rasio. Aspek rasio itu sebenarnya adalah proporsi lebar dan tinggi monitor komputer kamu. Umumnya monitor komputer itu formatnya adalah 4:3. Jadi 4 lebar, 3 tinggi. Tapi sekarang ini untuk monitor LCD sudah ada yang 16:9. Itu kadang kamu kenal dengan nama widescreen. Itu juga bisa jadi pilihan kamu. Yang kedua adalah viewing angle atau sudut pandang, karena monitor LCD itu sudut pandangnya lebih sempit dibanding monitor tabung. Kenapa?
Karena kalau kamu melihat terlalu pinggir dengan sudut terlalu jauh, maka kamu akan hanya melihat gambar berwarna hitam saja. Selanjutnya adalah response time. Response time adalah waktu yang dibutuhkan bagi piksel-piksel pada monitor LCD itu untuk berubah warna. Dulu memang mungkin monitor LCD itu response time-nya begitu lambat sehingga tidak nyaman kalau digunakan untuk melihat gambar-gambar cepat seperti film atau game. Tapi sekarang monitor LCD zaman sekarang sudah bagus, response time-nya sudah cepat. Selanjutnya adalah contrast ratio, yaitu perbandingan antara gambar paling terang dengan gambar paling gelap. Karena dengan contrast ratio yang nyaman, maka kamu akan dapat membedakan warna dan gambar dengan nyaman. Selanjutnya adalah koneksi. Nah, ini yang harus kamu perhatikan. Kenapa? Karena komputer kamu kemungkinan besar umumnya memiliki sinyal koneksi analog atau koneksi VGA biasa, belum memiliki koneksi digital seperti DVI. Nah, makanya kamu harus perhatikan ketika kamu ingin membeli monitor LCD. Semoga tips ini bermanfaat bagi kamu semua. Info teknologi. Ustazah Latifah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Lagi apa nih? Oh, ini lagi cari buku tentang pendidikan anak. Lala sendiri lagi ngapain? Oh gini Ustazah, saya lagi nyari buku tentang persiapan menikah. Ada nggak ya kira-kira yang bagus dan pas buat saya? Oh, ada. Kayaknya pas tuh buat Laila. Judulnya Bukan Pernikahan Cinderella. Nah, di situ Laila bisa dapat gambaran pengalaman real kalau nanti menikah, kesulitan-kesulitan sama kemudahan-kemudahannya. Jadi nanti kita bisa lebih siap kalau menikah. Oh, kalau gitu saya pamit dulu ya Ustazah. Mau kemana? Maaf Ustazah, saya sudah nggak tahan pengen segera baca buku itu. Jadi kalau tiba-tiba ada yang maju, udah siap deh. Bila dua hati dah terjalin, selamatlah pengantin kami doa. Buku Bukan Pernikahan Cinderella karya Ustadz Iwan Zanwar memang pas buat kamu yang mematangkan persiapan menuju pernikahan. Dapatkan bukunya, hubungi Media Islamnet di 0856 9492 4411. Demikian tadi Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Ya Robbal Alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.